Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang memberikan kebebasan kepada kami, memperoleh kemerdekaan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Firman-Mu jugalah yang membebaskan kami dari segala sesuatu yang mengikat, yang tidak baik di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami bebas dalam Kristus, terikat dengan kasih-Nya. Perdengarkan sabda-Mu kepada kami yang akan menyambut pesta ulang tahun kemerdekaan, kebebasan negara kami Republik Indonesia untuk esok hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, salam. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia untuk esok hari. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan renungan minggu, khotbah minggu yang bertemakan kemerdekaan, kebebasan, yang terambil dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan demikian. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahan memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang barusan kita dengarkan pada saat ini itu disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwasanya yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan bukanlah Musa, tapi adalah Yosua. Setelah mereka masuk di Kanaan, mereka pertama sekali memiliki tugas yang harus segera dilakukan adalah membersihkan kuil-kuil, membersihkan tempat-tempat ibadah orang-orang Kanaani yang beribadah kepada Baal. Dan semua tempat kuil-kuil penyembahan terhadap Baal itu diganti fungsi menjadi tempat beribadah untuk menyembah Allah Yahweh, Allahnya bangsa Israel, Allahnya kita dalam nama Yesus Kristus. Allah yang mengikat perjanjian dengan bangsa Israel,
Allah yang mempertemukan dirinya dengan bangsa Israel. Allah yang mengatakan bahwa Dia memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, dan Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi, Allahnya Allah, Allah yang ada di seluruh jagat dunia ini. Ketika itu ada hal yang ganjil, saudaraku yang kekasih. Orang-orang Kanaan masih saja melengket dalam pikirannya bahwa mereka masih menyembah seperti banyaknya dewa Baal. Karena di setiap tempat kuil menyembah dewa Baal, di situ juga dijadikan tempat menyembah Yahweh, Allah bangsa Israel itu. Jadi seolah-olah mereka hanya mengganti nama. Mereka menganggap sedemikian banyak Baal yang selama ini disembah, demikian juga lah jumlahnya Allah bangsa Israel yang disebut namanya Yahweh itu. Itu sebabnya muncul satu yang namanya Sema Israel. Sema itu semacam kredo, semacam pengakuan, semacam maklumat yang terus dikumandangkan di tengah-tengah bangsa Israel. Apa itu? Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad Israel. Artinya bahwasanya Tuhan Allah bangsa Israel hanya satu. Tuhan Allah itu ada dalam nama Allah yang disebut namanya ketika itu Yahweh. Saudaraku yang kekasih, kita memahami bahwasanya bangsa Israel begitu perkasa dan makmur, dan dalam perkembangannya tidak ada bangsa yang menyaingi mereka. Apalagi mereka setia menyembah Allah dalam nama Yahweh. Sampai mereka memiliki 3 orang raja yang perkasa. Raja Saul memimpin 40 tahun. Raja Daud memimpin 40 tahun. Dan anaknya Raja Salomo memimpin 40 tahun juga. Sayang, setelah Salomo, bangsa Israel pecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan Israel Utara yang ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Di Samaria ada 10 suku dari anak Yakub, dan di Israel Selatan ada 2 suku dari anak Yakub itu. Sekitar tahun 722, Israel Utara jatuh kepada tangan Asyur, dijajah, dan semua rakyatnya diangkut ke pembuangan Asyur, dan mereka dijajah di situ. Namun demikian, ada kelompok imam yang setia kepada Allah Yahweh, dan juga ada sekelompok masyarakat kecil yang setia juga kepada Allah Yahweh. Mereka lari minta perlindungan, minta suaka. Mereka masuk ke Yehuda, berbaur dengan orang-orang Yehuda. Saudaraku yang kekasih, ada kemungkinan pemahaman dalam pikiran kita, berarti dalam detik-detik, dalam suasana, dalam hari-hari, dalam minggu-minggu seperti inilah, termasuk ada budak antara sesama orang Ibrani yang mau bebas dari tuannya. Dan firman Tuhan juga ada dalam teks khotbah kita pada minggu ini menyangkut dengan hal seperti itu. Sebelum saya lebih jauh mengajak kita memahami teks firman Tuhan yang menjadi dasar merenung, merefleksikan diri kembali akan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75 ini, saya mau katakan bahwasanya ternyata sebelum bangsa Israel yang ada di Israel Utara dijajah oleh bangsa Asyur, karena mereka tidak setia lagi kepada Allah Yahweh, karena mereka sudah masuk dalam jebakan sinkritis yang sangat menjolimi iman percaya
bangsa Israel kepada Allah Yahweh. Mereka terlampau jauh masuk dalam pemahaman kepada Baal, dewa-dewi yang ada di Samaria. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan saudara tahu, hingga sampai saat ini masih berlaku dalam pemahaman kita, jikalau orang meninggalkan Tuhan, mulai bangsa Israel keluar dari Mesir, seketika mereka meninggalkan Allah Yahweh, seketika itu juga ada bangsa lain yang diperkenankan Tuhan menjajah mereka, membuat mereka tertindas di bawah penjajahan bangsa yang kuat pada saat itu. Dan seketika mereka kembali menyembah Allah, kembali berbalik memuji, memuliakan nama Allah, dan seketika itu mereka juga memperoleh pembebasan, dikuatkan dan diberkati oleh Allah. Saudaraku yang kekasih, 100 tahun berikutnya ternyata ada satu raja yang namanya Raja Josia mau melakukan renovasi pembaharuan Bait Allah. Saudaraku, banyak yang membuat renovasi di gereja, bukan? Banyak yang membuat pembaharuan bangunan interior di gereja, bukan? Ternyata Raja Josia ketika melakukan seperti itu, mereka menemukan gulungan kitab Taurat secara khusus, kitab Ulangan dari pasal 12 hingga pasal yang ke-26. Lalu para imam ketika itu menyelidiki apa isi dari kitab ini. Ternyata kitab ini memberikan gambaran bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang harus memelihara kekudusan yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel. Ternyata mereka menemukan bahwasanya Yerusalem adalah kota yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu Yerusalem meski dikuduskan, dibuat asing dari kota-kota yang lain. Karena itu memiliki resiko bahwa kota-kota yang ada di luar kota Yerusalem yang selama ini dibuat menjadi tempat menyembah kepada dewa atau kepada Allah yang lain, meski disapu habis dan dikembalikan ke Bait Allah di Yerusalem, satu tempat ibadah yang harus betul-betul bangsa Israel memperlihatkan kesetiaannya memuji Allah lewat Bait Allah sebagai rumah Allah. Konsekuensi logisnya, mereka harus bersekutu, memperlihatkan kesungguhan mereka menyembah Allah, dan mereka harus memperlihatkan nilai-nilai kesatuan mereka di Bait Allah, dan sekaligus di sana mereka harus memperlihatkan kefanatikan secara positif mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri sejak mereka bertemu dengan Allah di daerah padang gurun Sinai. Saudaraku yang kekasih, tadi kita katakan bahwasanya pada tahun 772 kelompok imam-imam berkiprah dari Israel Utara masuk ke Israel Selatan bersama dengan sebagian kecil masyarakat yang bisa lepas dari cengkraman penjajah Asyur. Ketika itu juga Israel Selatan mulai melemah. 100 tahun kemudian terjadi tadi renovasi Bait Allah, menemukan gulungan kitab Torah, khusus Ulangan pasal 12 sampai yang ke-26. Lanjutan berikutnya, para imam yang dari Israel Utara bersama dengan para imam yang di daerah selatan di Yerusalem, mereka bersatu hati, berkolaborasi, menafsirkan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 12 sampai pasal 26 itu, dan mereka memperoleh beberapa hasil
yang mesti diangkat dan diterapkan untuk dihidupi oleh bangsa Israel. Dan itulah dasar mereka, dasar Raja Yosia melakukan reformasi yang disebut dengan reformasi Yosia, yang disebut dengan reformasi Deuteronomis, yang disebut dengan reformasi Kitab Ulangan. Kitab Ulangan yang ditemukan itu sebagai dasar menafsir untuk memahami Allah, memahami bangsa Israel, memahami fungsi rumah Tuhan. Dan hasilnya itulah Kitab Ulangan yang kita pegang menjadi kitab Musa yang kelima hingga pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, di dalamnya termasuk satu pemahaman baru terhadap tahun Jobel, tahun pembebasan. Di dalamnya termasuk aturan-aturan untuk beribadah. Di dalamnya termasuk firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita di dalam menyambut pesta ulang tahun yang ke-75 negara kita, Republik Indonesia, untuk esok hari. Saudaraku, jelas sekali bagaimana muncul teks firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini, bukan? Ternyata dia muncul di tengah-tengah kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa yang akan datang, termasuk soal aturan pembebasan terhadap budak. Itu yang kelihatan dalam ayat yang ke-12. Dikatakan firman Tuhan, apabila seorang saudara menjual dirinya kepadamu. Ternyata memang orang pada saat itu atau juga pada awalnya orang Israel, suku Habiru yang masuk ke Mesir, yang datang memperjuangkan kelanggengan hidupnya, mereka mau menjual dirinya menjadi budak terhadap sesama mereka. Orang Israel sebenarnya adalah sesama saudara, tapi oleh karena bahaya kelaparan, bahaya yang menimpa mereka oleh karena mungkin perang dengan yang lain, terpaksa orang yang sisa, yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, harus menjual dirinya kepada sang tuan dan bekerja kepada sang tuannya. Dikatakan firman Tuhan yang sudah ditafsirkan, diperbaharui dari kitab Musa sebelumnya yang ditemukan di waktu renovasi Bait Allah itu, bahwasanya setiap tuan harus membebaskan budak perempuan dan laki-laki pada tahun ke-7 kalaupun mereka menjual dirinya menjadi budak di tengah-tengah keluarga itu. Dan yang berikut pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, ternyata ada hak daripada budak. Mereka berhak memperoleh bagian entah seberapa pun itu dari kambing domba yang menjadi harta milik sang tuan. Mereka memiliki gandum, beras atau yang lain, atau mungkin anggur korma dengan yang lain dari tempat pengirikan atau tempat lumbung yang sudah ada dibuat oleh sang tuan. Karena apa? Saudara yang kekasih, karena mereka juga turut untuk berkarya, bekerja dengan sungguh-sungguh dari semua kehidupannya, dari totalitas pikiran tenaganya, sehingga sang tuan memiliki itu, sehingga sang tuan memiliki kesejahteraan itu. Oleh karena itu, sebagai tuan yang baik, sebagai tuan yang hidup masa kini di dalam nama Yesus Kristus, jikalau ada pembantu yang mau minta pulang, apalagi yang sudah berusia 7 tahun bersama keluarga sang tuan, dikatakan firman Tuhan, meskinya kamu bekali dengan bekal yang cukup, yang bisa mensejahterakan kehidupannya ke depan dari semua aspek pekerjaan, dari semua sumber berkat yang diterima, yang diperoleh oleh sang tuan, mereka memperoleh hak daripadanya. Katakanlah pada saat ini mungkin banyak orang yang bekerja, berusaha, pengusaha kebun, entah kebun sawit, entah kebun kokoa, entah kebun karet, entah kebun apapun itu.
Ada mungkin keluarga pengusaha, entah pengusaha apapun itu. Sang tuan sekeluarga tidak bisa bekerja dengan nyaman, dengan baik dalam perusahaannya jikalau sang budak tidak bekerja dengan baik, mendukung semua kehidupan dan kebutuhan sang tuan di tengah-tengah rumah tangganya. Karena itu ketika sang budak, ketika sang pembantu dalam kaitan ini mau meninggalkan sang tuannya, firman Tuhan menekankan orang agar sebagai tuan memperhatikan kelanjutan kehidupan orang yang sudah bekerja di tengah-tengah keluarga. Apa dasarnya? Mungkin itu menjadi pertanyaan buat kita. Dalam ayat 15 dikatakan oleh firman Tuhan bahwasanya dulu kamu hidup di Mesir sebagai budak. Saya mau bacakan, Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan firman Tuhan, ingat, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah itu kepadamu pada hari ini. Perintah bukan hanya sebatas firman yang diperdengarkan begitu saja, tapi Tuhan memerintahkan supaya Bapak Ibu bisa mengambil hasil dari semua sektor pekerjaan yang ada Bapak tekuni, Ibu tekuni, karena itu tidak akan berhasil tanpa kontribusi yang dalam kaitan ini budak di tengah-tengah keluarga. Begitu luas negara kita dengan kemakmurannya. Ada pertambangan, ada hutan, ada laut perikanan, ada udara yang begitu indah bisa menghantar sinyal dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, begitu memakmurkan secara khusus bagi mereka yang mampu untuk menggeluti pada sektor itu. Pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu bisa menggeluti sektor itu dan berhasil luar biasa tanpa ada orang kecil yang membackup Bapak Ibu di rumah? Tentu Bapak Ibu dengan firman Tuhan ini diperintahkan Tuhan agar Bapak Ibu memberikan yang bisa memakmurkan kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh terlibat dalam keluarga kita untuk mensukseskan segala tugas kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ayat berikutnya dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, ternyata ada pekerja yang sudah lama bekerja dengan tuannya, tidak mau lagi meninggalkan keluarga itu. Dia sudah senang, dia sudah at home, merasa tuan sebagai bapak dan nyonya sebagai ibunya, merasa anak kita sebagai saudaranya. Dia sudah mulai merasakan diperlakukan sama sebagai anggota keluarga yang hakiki di rumah kita. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini, tidak boleh menolak mereka-mereka yang sudah merasakan hidup sedemikian dan yang meminta untuk tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Dikatakan firman Tuhan ada semacam ritual untuk mengukuhkan mereka sebagai anggota keluarga kita. Kita harus mengambil satu penindik dan menindik telinganya, dan penindik itu mesti tancapkan di dalam pintu. Apa saudara yang kekasih yang menjadi makna teologis dari ritual ini? Saudaraku yang kekasih, maksudnya supaya dia ke depan menjadi orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan perintah sang Tuhan. Orang yang kedengar-dengaran setiap saat akan apa yang dia katakan oleh Bapak Ibu sebagai tuannya. Dan selanjutnya dia sebagai pekerja yang sungguhan, yang lebih mengabdikan kehidupannya demi untuk mensukseskan semua sektor pekerjaan, semua lapangan pekerjaan Bapak Ibu sebagai bos, sebagai tuan di tengah-tengah keluarga itu. Jikalau ada yang sedemikian di kantor, bukan hanya di rumah. Jikalau ada yang sedemikian di tempat Bapak Ibu bekerja, pertanyaannya,
Selama ini kira-kira bagaimana respon kita? Firman Tuhan menjawab, menghantarkan Bapak Ibu, supaya Bapak-Bapak Ibu kita semuanya warga kerajaan sorga yang sudah diangkat oleh Allah dalam nama Yesus sebagai anaknya, mengukuhkan mereka menjadi bahagian keluarga kita yang memiliki hak yang sama dengan anak-anak kita. Mungkin itu sulit, tapi firman Tuhan ini mengatakan hal yang sedemikian dalam kehidupan kita. Apa kilas balik dari orang percaya yang melakukan perintah Allah, yang menerima budak menjadi bahagian keluarganya? Saudara bisa melihat dalam ayat yang ke-18 bagian akhir, dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberikan engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Terkait dengan penerimaan kembali orang yang bekerja dalam rumah tangga kita, ternyata menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan yang tidak pernah diingkarinya. Tuhan akan memberkati segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang kau lakukan. Bapak Ibu yang kekasih, adakah kita rindu agar pekerjaan kita gagal di sawah, ladang, di kantor, di jalanan, di rumah dengan yang lain? Jawabnya tentu sama, kita tidak suka kita gagal itu. Nah, kalau kita tidak suka gagal dalam semua pekerjaan kita, lakukan perintah Tuhan, menerima budak, menerima pekerja, menerima pelayan yang di rumah kita, yang ingin bekerja terus menerus, yang ingin menjadi seorang keluarga, anggota keluarga yang sungguhan di tengah-tengah keluarga kita. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan yang sedemikian, dikatakan firman Allah, Allah berjanji bahwa mereka akan dapat berkat dari semua lapangan pekerjaannya jikalau melakukan firman Tuhan, menerima mereka yang sedemikian. Lalu apa kira-kira kaitan yang sangat erat dari firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Seketika kita mau melangkah satu hari lagi esok memperingati hari ulang tahun yang ke-75 negara kita Republik Indonesia pada saat ini. Yang pertama pertanyaannya, apakah kita masih merasakan ada penjajahan dalam kehidupan kita seperti dulu sebelum merdeka? Jawabannya mungkin kalau penjajahan dalam bentuk fisik tidak ada. Dalam konteks bernegara sudah bebas memiliki negara, bebas berbahasa, bebas bersekolah, menikmati pendidikan, menikmati servis kesehatan, bisa bereksistensi, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan apa isi pikiran kita dengan yang lain. Kita bebas dari penjajahan. Namun demikian yang menjadi pertanyaan, barangkali kita sering terjebak dengan penjajahan kebiasaan yang sangat signifikan di tengah-tengah keluarga, dalam pergaulan sehari-hari. Teknologi high-tech pada saat ini sangat membelenggu anggota keluarga kita, bahkan mungkin termasuk gereja. Banyak orang yang dijajah oleh teknologi dengan media sosial yang marak, yang hanya sekepal tangan, namun sangat membelenggu kita di tengah-tengah kebersamaan kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita berupaya keluar dan bebas dari semua keterikatan modern pada saat ini, agar sungguh-sungguh hakikat kebebasan itu kita terima dalam kehidupan kita, karena kita sudah bebas dalam nama Yesus Kristus, namun terikat dalam cinta kasih. Ternyata memang dikatakan bebas, merdeka, tapi di sisi lain kita terikat
namun terikat dalam hal apa? Dalam hal kebenaran. Kita bebas dalam Kristus Yesus, tapi terikat oleh kebenaran dan cinta kasih. Dalam kebebasan dalam nama Yesus, meski kita diupayakan senantiasa hidup setia, memperlihatkan nilai cinta kasih, memperlihatkan warna hidup yang penuh dengan kebenaran. Karena itu citra rasa dari orang firman Tuhan yang sederhana ini, saudaraku yang kekasih, menghantarkan kita untuk hidup di masa-masa pandemi ini dengan penuh kebebasan bersama Kristus. Karena kita bebas dalam cinta kasih Kristus, tapi terikat dalam aturan yang mesti kita ikuti, yakni protokoler sebagai gambaran kesetiaan cinta kasih kita, mengasihi diri kita, mengasihi orang lain, memutus bahaya pandemik yang lagi merebak di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi saya katakan, merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat kita semua memasuki ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-75 untuk esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas sabda firman Tuhan yang kekal, yang mengajak kami agar senantiasa mengobarkan nilai kebebasan di antara sesama kami, dan senantiasa memperlihatkan cinta kasih di tengah-tengah kebebasan itu. Ternyata kami bebas dalam Kristus Yesus, bebas berbuat baik, bebas memperlihatkan cinta kasih kami, bebas memperlihatkan kebenaran Kristus, kebenaran hukum, keadilan. Karena itulah citra rasa kehidupan yang penuh memperoleh kemerdekaan. Terima kasih dengan kemerdekaan negara kami yang akan kami peringati esok hari untuk yang ke-75 tahun. Biar Tuhan memberkati presiden kami dan seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, camat, demikian juga dengan lurah, RT, RW, dan semua pemimpin-pemimpin di tengah-tengah negara kami ini. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang memakai mereka untuk menyalurkan nilai kebenaran dan keadilan yang hakiki, agar citra rasa yang merdeka yang dari Tuhan kami, yang dirahmati oleh Tuhan kami, terasa dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.